Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-520. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sementara itu, selagi orang-orang di padepokan itu sibuk dengan menyingkirkan mayat-mayat yang akan dikubur di tempat yang masih harus dicari, maka Ki Gede Pemanahan yang berada di Mataram dengan gelisah menunggu kedatangan Sutowijoyo. Namun sebagai seorang prajurit, ia menyadari bahwa tugas Sutowijoyo tidak akan dapat diselesaikan dalam waktu 1-2 hari saja. Mungkin Sutowijoyo berhasil menduduki sarang orang-orang bersenjata itu, tetapi tentu diperlukan waktu untuk menguasainya sama sekali. Namun dalam pada itu, yang seakan-akan membuat Ki Gede Pemanahan tidak sabar lagi menunggunya, adalah berita yang sudah sampai di telinganya yang bersumber dari seorang prajurit Pajang bahwa Sutowijoyo telah melakukan tindakan yang tercela. Ia telah melakukan kesalahan yang besar terhadap Sultan Pajang yang telah mengangkat menjadi anaknya dan mengasihinya seperti anaknya sendiri. Jika berita ini benar, celakalah Sutowijoyo. Sultan Pajang mempunyai alasan yang kuat untuk menghukum Sutowijoyo. Jika beberapa daerah sebelumnya menyetujui sikapnya, meskipun hanya di dalam hati, tentu akan melepaskan dukungannya terhadap Mataram. Beberapa orang bupati yang menjunjung tinggi nilai kesopanan akan mengutuknya dan meninggalkannya dalam kesulitan. Bahkan mereka tentu akan mendukung tindakan Sultan Pajang seandainya mereka akan menangkap Sutowijoyo. Keluh Ki Gede Pemanahan di dalam hati. Sekali-sekali Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam, meskipun ia tidak segera mengambil tindakan berhubung dengan berita yang sampai kepadanya. Namun ia merasa seakan-akan tersiksa karenanya. Karena itu, ketika ia tidak dapat menahan hati lagi, maka diperintahkannya beberapa orang penghubung untuk menyusul Sutowijoyo ke Menoreh. Katakan kepadanya, jika persoalan yang dihadapinya sudah selesai, ia harus segera kembali ke Mataram. Ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan, berkata Ki Gede Pemanahan kepada utusan itu. Utusan itu menjadi termangu-mangu. Kepergian Sutowijoyo ke Menoreh dengan membawa pasukan berkuda adalah untuk tugas yang cukup berat. Namun tiba-tiba Ki Gede Pemanahan seolah-olah tidak sabar menunggunya dan memerintahkan putranya segera kembali ke Mataram. Karena itu, maka utusan itu pun memberanikan diri untuk bertanya, "Ki Gede, kami kurang mengerti. Bukankah kepergian Raden Sutowijoyo itu untuk menunaikan tugas pengamanan daerah Mataram?" "Iya, tetapi yang harus kau sampaikan itu ada juga sangkut pautnya dengan pengamanan daerah yang sedang kita buka ini. Justru tidak kalah pentingnya dengan persoalan yang kini sedang dihadapi oleh Sutowijoyo di Menoreh. Apakah aku dapat menyampaikan persoalan itu kepada Raden Sutowijoyo?" Ki Gede Pemanahan menggelengkan kepalanya. Katanya, "Kau tidak usah menyebut persoalan itu. Mungkin Sutowijoyo sendiri tidak segera mengetahui.
Apakah yang akan dijumpainya di dalam persoalan yang aku pesankan kepadamu? Itu tidak penting. Yang penting biarlah Sutawijaya segera kembali. Tetapi bagaimanakah jika tugas itu belum selesai? Ki Gede Pemanahan termangu-mangu sejenak. Panggilan ini tentu akan menggelisahkannya Ki Gede. Jika Raden Sutawijaya sedang berada di Medan, sudah tentu bahwa aku tidak akan dapat menyampaikan kepadanya. Kenapa? Bertanya Ki Gede Pemanahan. Aku mengetahui benar tabiat Raden Sutawijaya. Jika ia dikecewakan oleh sesuatu persoalan, selagi persoalannya yang dahulu belum selesai, ia akan menjadi marah dan berbuat atas landasan perasaannya. Kau benar. Jadi, baiklah, jika ia masih berada di Medan, kau dapat menunggunya sampai selesai. Mudah-mudahan ia tidak mengalami sesuatu di telatah Menoreh, dan bahkan mudah-mudahan ia dapat berhasil. Ki Gede Pemanahan berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi ingatlah, ia harus segera berada di Mataram, sebelum ada persoalan yang datang justru dari Pajang. Penghubung itu mengerutkan keningnya, tetapi Ki Gede Pemanahan berkata seterusnya, jangan kau pikirkan apa yang telah terjadi dengan Sutawijaya. Tugasmu adalah membawanya kembali. Biar aku sajalah yang menyampaikan persoalan itu kepadanya, agar tidak terjadi salah mengerti. Baiklah Ki Gede. Nah, berangkatlah. Pergilah ke induk tanah perdikan Menoreh. Kebijaksanaan selanjutnya ada padamu. Demikianlah, maka penghubung itu pun segera berkemas dengan 3 orang kawannya. Maka ia pun segera berangkat menyeberangi Sungai Progo. Ternyata di lereng perbukitan Padas di perbatasan Menoreh, Raden Sutawijaya bersama anak-anak muda murid Kiai Gringsing, Pandanwangi, dan Ki Sumangkar sedang dicekam oleh kegelisahan. Panembahan Agung itu pun perlahan-lahan mencoba sekali lagi mengangkat wajahnya. Namun sekali lagi wajah itu tertunduk. Agaknya masih belum cukup kekuatan padanya untuk memandang keadaan di sekelilingnya dengan tatapan matanya. Sementara itu, Swandaru hampir tidak sabar lagi. Sekali lagi ia berdesis. Apakah kita akan menunggu Panembahan Agung itu berhasil membangunkan kekuatannya dan membakar kita di sini menjadi debu? Sutawijaya memandang Ki Sumangkar sejenak, seakan-akan mencari jawab atas pertanyaan Swandaru itu yang memang dapat dimengertinya. Sekilas Ki Sumangkar memandang Panembahan Agung yang lemah. Nampaknya betapapun ia berusaha, tetapi ia masih tetap tidak bertenaga. Ia hanya berhasil bangkit dan duduk bertelekan kedua tangannya dengan kepala yang seakan-akan terkulai tunduk tidak bertulang lagi. Namun tiba-tiba Sutawijaya berdesis. Apakah ia memiliki ilmu kebal seperti Panembahan Alit? Jika tidak, maka ia tentu sudah menjadi debu oleh kekuatan ilmu Ki Waskita. Anak-anak muda itu saling berpandangan. Hampir bersamaan mereka pun memandang kepada Ki Sumangkar. Swandarulah yang mula-mula bertanya kepadanya, apakah Panembahan Agung itu juga kebal seperti Panembahan Alit? Ki Sumangkar menggelengkan kepalanya. Katanya, aku tidak mengerti, tetapi kemungkinan itu memang ada. Ternyata ia berhasil lolos dari maut oleh kekuatan ilmu Ki Waskita. Tubuhnya sama sekali tidak terluka, meskipun menjadi kehitam-hitaman. Anak-anak muda itu menjadi tegang. Jika benar Panembahan Agung juga memiliki ilmu kebal, maka sudah barang tentu mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa.
Hanya Kiai Gringsinglah yang akan berhasil merembukkan bagian dalam orang itu, meskipun kulitnya masih tetap utuh. Tetapi Kiai Gringsing bangkit pun seakan-akan tidak mampu lagi karena luka-lukanya yang agak parah. Dalam keraguan-raguan itulah mereka melihat Panembahan Agung bergerak-gerak lagi. Dengan sepenuh sisa tenaga yang dapat dibangunkannya lagi, ia berusaha mengangkat wajahnya yang kehitam-hitaman. Betapapun beratnya, namun akhirnya Panembahan Agung itu berhasil. Ia berhasil mengangkat wajahnya dan memandang keadaan di sekelilingnya. Tatapan matanya itu kemudian terhenti ketika terlihat olehnya Ki Sumangkar bersama anak-anak muda yang sedang termangu-mangu itu. Debar di jantung Ki Sumangkar dan anak-anak muda itu pun rasa-rasanya menjadi semakin cepat. Mereka hanya dapat berdiri tegak memandang Panembahan Agung dari tempat mereka. Rasa-rasanya mereka bagaikan melekat di atas tanah tempat mereka berdiri. Sejenak Panembahan Agung menggeram, matanya masih memandang kepada Ki Sumangkar dan anak-anak muda yang ada di sekitarnya. Panembahan Agung sedang menyiapkan ilmunya, berkata anak-anak muda itu di dalam hatinya. Namun tiba-tiba anak-anak muda itu mendengar Ki Sumangkar berkata, "Kita harus memencar. Jika tenaga itu tumbuh lagi di mata Panembahan Agung, kita tidak bersama-sama terbakar." "Bagus," desis Sutowijoyo. "Kita bersembunyi di balik batu-batu padas." Anak-anak muda itu pun telah siap untuk meloncat memencar agar mereka tidak hangus bersama-sama. Dari tempat mereka bersembunyi, mereka akan dapat berusaha melawan Panembahan Agung sejauh yang dapat mereka lakukan. Namun sebelum mereka melangkahkan kaki mereka, terdengar suara lemah di belakang mereka. "Kalian tidak usah menyingkir kemanapun." Serentak mereka berpaling, dan mereka pun merasa seolah-olah telah terlepas dari mulut seekor harimau yang paling ganas. Mereka melihat Ki Waskita telah mengangkat wajahnya, meskipun ia masih duduk bersila. "Ki Sumangkar," berkata Ki Waskita, "kau tidak usah cemas lagi terhadap Panembahan Agung. Meskipun ia masih tetap hidup, tetapi ia tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Ia telah kehilangan sebagian besar dari dirinya sendiri. Ia sudah tidak akan dapat memancarkan ilmunya yang dahsyat itu lagi. Di dalam keadaan yang terakhir, kita berjuang untuk saling menghancurkan sumber ilmu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Bukan bentuk jasmaniah ini. Meskipun siapa yang menang akan dengan mudah dapat menjadikan bentuk jasmaniah ini menjadi debu." Ki Sumangkar mengerutkan keningnya. Sejenak ia memandang Panembahan Agung yang masih juga memandang ke arahnya dan anak-anak muda yang berdiri di sekitarnya. Namun tiba-tiba Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Baru kini ia sadar bahwa tatapan mata Panembahan Agung itu bagaikan tatapan sebutir batu hitam, tanpa sorot dan tanpa lukisan kehendak sama sekali. Tiba-tiba saja Ki Sumangkar menjadi ngeri, seakan-akan ia melihat sebuah sumur yang sudah mati, namun dalamnya tidak dapat dijajaki. Dalam sekali tanpa dasar, namun kosong. Agaknya anak-anak muda yang ada di sekitarnya pun menangkap keadaan itu pula, sehingga pandan wangi yang meremang di seluruh tubuhnya bergeser mendekatinya sambil berdesis,
Kiai, apakah yang sebenarnya terjadi? Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam sambil memandang Panembahan Agung. Ia berkata, ia telah kehilangan segala-galanya yang ia ingin miliki di dunia ini. Ilmunya, kedudukannya, dan kini dirinya sendiri. Pandan Wangi bergeser semakin mendekati Ki Sumangkar. Meskipun ia prajurit di medan perang, tetapi kesan yang ditangkapnya pada Panembahan Agung agak berbeda. Semula ia sudah siap untuk pergi memencar dan berjuang seorang demi seorang. Tetapi kini justru ia menjadi ngeri dan seakan-akan ia ingin berlindung di belakang Ki Sumangkar yang telah mengalami luka-luka. Dalam pada itu, perlahan-lahan Ki Waskita pun berdiri pula. Dengan kening yang berkerut ia melangkah mendekati Panembahan Agung yang masih duduk sambil memandang berkeliling. Seakan-akan ia menjadi heran melihat alam yang gumelar di sekitarnya. Ketika Ki Sumangkar melangkah mengikutinya, Pandan Wangi pun ikut pula di belakangnya, diiringi oleh anak-anak muda yang lain. Beberapa langkah di hadapan Panembahan Agung, Ki Waskita pun berdiri tegak. Kemudian sambil membungkukkan kepalanya, ia bertanya, "Apa kabar Panembahan?" Panembahan Agung memandanginya sejenak, lalu terdengar ia bertanya. Namun Ki Sumangkar dan anak-anak muda itu terkejut mendengar suaranya yang tidak ubahnya suara seorang tua yang sudah pikun. "Kau siapa?" "Panembahan, apakah Panembahan tidak mengenali aku lagi? Aku Joko Raras." "Joko Raras?" Panembahan Agung mengingat-ingat, namun kemudian ia menggelengkan kepalanya. "Siapakah Joko Raras itu?" "Aku Panembahan." "Kenapa kau panggil aku Panembahan?" "Bukankah kau menyebut dirimu Panembahan Agung?" Panembahan Agung itu mengangkat alisnya, lalu katanya, "Aku tidak mengerti." "Baiklah, jika kau tidak mengenal lagi dirimu sebagai Panembahan Agung, biarlah aku memanggilmu Gantar, yang kemudian kau lengkapi namamu menjadi Gantar Angin. Kau ingat?" "Ya, ya, aku adalah Gantar Angin." "Dan aku adalah Joko Raras." "Joko Raras?" Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya sambil mengingat-ingat. Lalu katanya, "Oh, aku ingat sekarang. Kau Joko Raras. Ya, Joko Raras yang dungu itu." Terdengar suara orang itu tertawa terkekeh-kekeh. Suara tertawa seorang tua. Namun tiba-tiba suara tertawanya terhenti. Sambil mengerutkan keningnya, ia pun berdesis, "Joko Raras, ya, kita pernah berguru bersama." "Benar, kau sudah menemukan permulaan dari kesadaranmu. Cobalah kau telusuri ingatan itu, sehingga kau tentu akan menemukan keadaanmu sekarang sebagai seorang Panembahan yang menyebut dirinya Panembahan Agung." Orang yang menyebut dirinya Panembahan Agung itu termenung sejenak. Ia masih tetap duduk bersila di atas sebuah amben kecil. Sekali-sekali ia menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan tangannya yang lemah itu, ia mencoba mengusap keningnya yang sudah menjadi kehitam-hitaman. Tetapi ketika kulitnya bersinggungan, Panembahan Agung itu menyeringai menahan sakit. Oh, Pandan Wangi semakin bergeser di belakang Ki Sumangkar. Ia menjadi bertambah ngeri melihat keadaannya.
rasa-rasanya ia benar-benar menghadapi sesosok mayat yang hidup kembali. "Joko Raras," berkata Panembahan Agung, "di manakah aku sekarang ini berada?" "Jangan kau cari di mana kau sekarang. Telusurilah kenanganmu sejak kita bersama-sama berguru." Panembahan Agung tidak segera menjawab. Dengan ingatannya yang gelap, ia mencoba mengenang semua yang telah terjadi atas dirinya. "Gantar Angin," berkata Joko Raras, "mulailah dari nama itu." Panembahan Agung mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Aku sedang mencoba, tetapi aku rasa aku tidak akan berhasil." "Kau akan berhasil," sahut Joko Raras. "Kau telah mendapatkan ilmu yang tidak ada taranya. Ilmu yang dapat menciptakan bentuk-bentuk semu. Kemudian ilmu yang dapat kau pergunakan untuk membakar gunung dan memecahkan batu-batu hitam sebesar kerbau dengan tatapan matamu. Dan kau mempunyai sebuah busur yang besar sekali yang tidak setiap orang dapat mempergunakan." "Oh," Gantar Angin yang kemudian menyebut dirinya Panembahan Agung itu mengangguk-angguk kecil. "Nah, bukankah kau sudah menemukan?" "Kau benar." Tiba-tiba Panembahan Agung itu mengangkat wajahnya sambil memandang Joko Raras. Ia berkata, "Aku memiliki ilmu itu, ilmu yang dapat membakar gunung. Hei, apakah kau akan menghalang-halangi aku?" "Joko Raras, aku ingat semuanya. Aku memiliki ilmu untuk menciptakan bentuk-bentuk semu. Nah, malanglah nasibmu. Aku akan membakarmu dengan ilmuku." "Panembahan," berkata Joko Raras, "kau belum selesai. Ingatanmu baru merambat sampai saat kau mendapatkan ilmu itu." "Aku tidak peduli. Aku mempunyai firasat bahwa kau berniat buruk. Karena itu kau harus mati." Panembahan Agung itu memandang Joko Raras dengan tajamnya. "Jangan kau siksa dirimu dengan kenangan itu. Jika kau menyadari kenyataanmu, dan jika kau berhasil menemukan dirimu saat ini, kau akan mengetahui bahwa ilmumu sudah punah semuanya." Mata Panembahan Agung terbelalak dan tiba-tiba saja ia memandang ke dirinya sendiri. "Panembahan Agung, kau adalah Panembahan Agung, tetapi kau bukan lagi Panembahan Agung seperti pada saat kau menyebut dirimu demikian." Mata Panembahan Agung itu terbelalak. "Jadi ilmuku sudah punah? Hei, siapakah yang sudah memunahkan ilmuku? Tidak mungkin. Hanya gurukulah yang dapat melakukannya. Tidak orang lain. Tidak ada ilmu yang dapat menyingkirkan ilmuku dari diriku." "Gantar Angin," berkata Joko Raras, "kita bersama telah menerima bagian dari ilmu guru. Meskipun kau mendapat kesempatan lebih banyak, tetapi setelah guru tidak ada lagi, aku berhasil menyempurnakan ilmuku sehingga mendekati kemampuan guru. Dan aku, seperti juga kau, tentu akan dapat melakukannya, memunahkan ilmu itu. Kita telah bertempur untuk berusaha saling membakar dan memunahkan ilmu kita masing-masing. Dan karena usahaku, aku landasi dengan keyakinan bahwa aku benar, maka aku berani mohon kepada Tuhan agar menolongku di dalam puncak perjuanganku. Ternyata aku berhasil." "Oh, kau gila, Joko Raras. Aku mempelajari ilmu itu bertahun-tahun. Kini kau khianati aku. Kau khianati aku." Panembahan Agung itu tiba-tiba berteriak keras sekali
sehingga suaranya seakan-akan bergema memenuhi lembah dan tebing-tebing pegunungan. Meskipun ia tidak mampu lagi melontarkan suara di luar jangkauan getaran tenggorokannya, seperti yang pernah dapat ia lakukan. Sudahlah Panembahan, sadarilah bahwa hukuman Tuhan telah datang. Persetan, aku tidak mau. Kembalikan ilmuku itu, kembalikan! Panembahan itu berteriak-teriak. Sadarlah, kau bukan anak-anak lagi. Tidak, tidak, kembalikan, kembalikan. Panembahan itu menjerit, namun tiba-tiba suaranya terputus. Sejenak Panembahan Agung itu jatuh terkulai, namun sejenak kemudian ia pun bangkit kembali perlahan-lahan. Wajahnya masih tetap kehitam-hitaman, tetapi justru menjadi semakin mengerikan ketika Panembahan Agung itu justru tertawa. Aku adalah manusia yang paling sempurna di muka bumi. Aku adalah satu-satunya orang yang memiliki ilmu yang dahsyat, yang mampu membakar gunung dan memecahkan batu hitam sebesar kerbau. Aku pula lah yang dapat menciptakan apapun juga yang aku kehendaki. Panembahan. Joko Raras mengerutkan keningnya. Panembahan Agung tertawa semakin keras sehingga tubuhnya yang lemah itu menjadi terguncang-guncang. Panembahan, sadarilah keadaanmu. Suara tertawanya justru semakin keras. Sambil berteriak ia menengadahkan tangannya. Aku adalah manusia yang paling sempurna. Aku akan menghancurkan semua negeri yang ada di muka bumi. Akulah penguasa tunggal alam semesta. Aku adalah yang maha kuasa di atas bumi. Kiwas kita yang juga disebut Joko Raras itu mundur selangkah. Wajahnya menjadi tegang. Demikian pula agaknya Ki Sumangkar dan anak-anak muda yang ada di sebelahnya. Panembahan, desis Joko Raras. Pergilah kalian. Jangan ganggu aku lagi, atau aku harus membakar kalian menjadi abu. Semuanya sudah lampau Panembahan. Sebaiknya Panembahan melanjutkan selangkah lagi. Panembahan belum sampai pada ujung penjelajahan kenangan masa lampau itu. Panembahan Agung mengerutkan keningnya, namun ia kemudian tertawa lagi. Persetan, jangan mencoba menghasut. Jika kau ingin hidup, pergilah. Kiwas kita menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak dapat menolong lagi guncangan jiwa Panembahan Agung yang agaknya telah menghancurkan nalarnya, sehingga ia tidak lagi dapat mengendalikan gejolak perasaannya. Pergi! Aku akan menghancurkan Mataram. Aku akan menghancurkan Demak yang sudah bergeser ke Pajang itu. Aku akan menghancurkan kekuasaan para adipati di pesisir dan juga Bangwetan. Semuanya. Dan aku adalah penguasa tunggal di atas bumi. Joko Raras hanya dapat memandanginya saja ketika Panembahan Agung berusaha untuk meloncat bangkit. Sambil berteriak mengerikan, ia menolak kenyataan tentang dirinya yang sebenarnya lumpuh. Tetapi Panembahan Agung sama sekali tidak mempunyai kekuatan lagi. Ilmunya sudah punah dan kekuatan jasmaniahnya pun telah hampir punah sama sekali. Karena itulah, maka hentakan kekuatan yang dipaksakannya itu ternyata telah merampas semua yang tersisa padanya. Seperti sebatang pohon pisang, Panembahan Agung roboh di tanah. Nafasnya menjadi terengah-engah dan wajahnya yang hitam menjadi semakin hitam. Perlahan-lahan Kiwas kita mendekatinya. Sambil berjongkok di samping tubuh Panembahan Agung, ia berkata,
Panembahan, sebaiknya kau menyadari dirimu. Marilah, ikutlah aku. Aku adalah orang yang paling berkuasa. Jangan memerintah aku. Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Hei, kau dengar? Bukankah aku orang yang paling berkuasa di muka bumi? Hampir di luar sadarnya, tiba-tiba saja Ki Waskita mengangguk. Ya Panembahan. Nah, bersujudlah. Ya Panembahan. Akuilah bahwa aku mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas atas manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Ya Panembahan. Panembahan Agung memandang Ki Waskita sejenak. Perlahan-lahan ia menggeliat ketika terpandang olehnya wajah Ki Waskita yang sedang mengangguk-anggukkan kepalanya. Maka tiba-tiba ia pun tersenyum sambil berdesis. Bagus, akulah yang maha kuasa itu. Ki Waskita tidak sempat menjawab. Tiba-tiba saja kepala Panembahan Agung itu terpejam untuk selama-lamanya. Perlahan-lahan Ki Waskita bergeser surut. Diusapnya kening Panembahan Agung yang menjadi dingin. Ia sudah meninggal. Desisnya, Ki Sumangkar diikuti oleh Agung Sedayu, Swandaru dan Sutowijoyo mendekatinya. Tetapi Pandan Wangi masih tetap berdiri di kejauhan. Ia tidak berani memandang wajah dan tubuh Panembahan Agung yang mengerikan baginya itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.